Liu Li, kenapa kamu begitu merepotkan? Dalam pertempuran itu, Anda telah membersihkan segala sesuatu tentang diri Anda. Kata leluhur Jian menghela nafas. Ini adalah hidupku dan jalanku. Kamu telah berada di sini selama ratusan juta tahun, bukankah itu juga untuk dunia ini? Ucap Taiyin Liu Li Supreme berkata, boom, seluruh tubuhnya berubah menjadi miliaran cahaya, benar-benar selaras dengan surga. Antara langit dan bumi, aura keberuntungan naik, langit melonjak, berubah menjadi rune tak berujung dan jatuh. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan, dan terintegrasi ke semua orang yang hadir. Di bawah kekuatan ini, Ji Wuxu dan Qing Qiuzi semuanya bersinar, menggedor, dan kekuatan tubuh suci melonjak, dan ada dorongan untuk menerobos alam yang mulia, karena mereka semua merasakan gelasir bulan cara tertinggi dan hukum tertinggi sudah cukup untuk membuat mereka menerobos. Jiruyu juga mengaduk pelangi ilahi di mana-mana, dan hendak melangkah ke puncak guru suci, dan pelangi ilahi bermekaran di sekujur tubuhnya. Teman lamaku, baiklah, kata Jian Ancestor, pada akhirnya, semua pelangi menghilang, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, memenjarakan dunia dan mengembalikannya ke ketenangan. Apa yang terjadi di bawah? Kata banyak orang ketakutan di luar makam pedang. Mereka semua merasakan pergerakan langit dan bumi yang tidak normal, dan bahkan merasakan kehancuran. Pada saat ini, semua kekuatan menghilang, dan Raja Iblis Liger yang ketakutan dan yang lainnya yang awalnya ditekan tergeletak di tanah. Mengangkat kepala dengan ngeri dan berdiri dengan gemetar. Mereka semua merasa bahwa kekuatan yang menakutkan menghilang, dan dunia tampak sunyi kembali. Di jurang tak berujung, kabut hitam masih melonjak, memancarkan kekuatan infiltrasi, dan hati mereka masih ketakutan. Mereka juga merasakan banyak hal dalam pertempuran sebelumnya, pikiran mereka seolah-olah telah ditangkap, jiwa mereka merasakan ketakutan yang tak ada habisnya, dan para penguasa besar yang telah memasuki jurang menghilang, dan mereka tidak keluar lagi, membuat mereka terkejut. Karena mereka memiliki perasaan bahwa semua orang bijak telah mati, aura kehidupan menghilang, dan semuanya menghilang. Bahkan yang mulia jatuh ke dalam, apalagi yang bisa mereka ubah. Selain itu, mereka tahu betul bahwa leluhur ada dari keluarga Zuge dan keluarga Kingsu. Mereka adalah nenek moyang dari kekuatan teratas di alam surga selatan. Jika mereka jatuh di sini, seluruh alam surga selatan akan menjadi sensasi dan perubahan. Tetapi beberapa orang matanya berbinar, karena jika Zuge Rulong dan Kingsu Guhua benar-benar jatuh di sini, ini akan menjadi kesempatan besar bagi mereka, kekuatan teratas dari alam surga selatan. Satu-satunya masalah adalah bahwa penguasa Istana Dewa Bintang, Tian Jiao, dan Daewo Sensan juga telah masuk. Mata semua orang membelalak, menatap kedalaman Burial Sword Abyss, ingin melihat petunjuknya. Di jurang yang gelap, kabut hitam tetap ada, dan ada cahaya yang samar-samar menyala, yang diresapi dengan kekuatan tertinggi, tetapi dengan ancaman yang mematikan. Ayo pergi, kata Raja Iblis Liger dan yang lainnya panik, berbalik dan pergi, tidak mau tinggal di sini. Dalam sensasi mengerikan sebelumnya, mereka merasakan kekuatan dan mendapat inspirasi. Setelah kembali tenang pada saat ini, mereka semua sepertinya telah menerima semacam sublimasi, yang cukup untuk meningkatkan alam mereka. Adapun saat ini, mereka tidak berani terus berjalan, bahkan yang terhormat telah jatuh di sini, jika mereka terus maju pasti akan jatuh di sini. Bagaimana dengan pemuda bernama Qin Chen itu? Dialah yang dikejar dan dibunuh oleh ras iblis yang mulia. Mungkinkah dia yang membawa semua ini? Ada Master Top yang ingin sekali dikunjungi. Mereka semua tahu bahwa jatuhnya orang bijak agung tidak dapat dipisahkan dari Qin Chen itu, karena jika bukan karena dia, orang suci agung tidak akan pernah mengejar dan memasuki jurang pedang yang terkubur. Mimpi buruk yang mengerikan. Semua orang ingin tahu jawabannya dan ingin tahu apa yang terjadi di jurang ini, tetapi mereka tidak dapat menangkap apapun, tidak melihat apapun, dan tidak ada yang berani memasukinya. Great Abyss menelan langit, bahkan seorang yang mulia ditelannya,
bagaimana mereka bisa melihat petunjuknya. Dalam sekejap, banyak orang pergi, ingin meninggalkan makam pedang, tidak ingin tinggal di sini. Karena mereka semua tahu bahwa alam surga selatan akan segera berubah, dan di masa depan akan ada badai berdarah. Mereka perlu bersiap lebih awal, dan semua orang akan terlibat dalam badai berdarah ini. Selain itu, beberapa hal yang terjadi di sini terlalu mengerikan dan harus diteruskan secepatnya. Pada saat ini, di dasar jurang pedang penguburan, perintah rahasia surgawi dan palu yang memenuhi langit bersinar menyilaukan, menutupi Qin Chen, menyinari tubuh Qin Chen, jejak darah hitam melonjak. Ini adalah darah Raja Kegelapan. Itu mengikis tubuh Qin Chen. Semuanya kembali tenang, tapi Qin Chen masih kesakitan. Dia meraung, dia rusak parah, berlumuran darah, terlalu sengsara, dan bekas luka halus di tubuhnya seperti jaring laba-laba. Yu Qianzu dan Ji Ruyu bergegas, tetapi tidak bisa mendekat. Mereka diblokir oleh cahaya dari Sky Patching Hammer dan Heaven's Secret Order. Hal ini menyebabkan cedera Qin Chen tidak membaik, dan daging serta darahnya menjadi busuk. Jika bukan karena kekuatan mengerikan yang melonjak di tubuh Qin Chen untuk mencegah kekuatan ini menyerang, dia pasti sudah berubah menjadi kehampaan dan menghilang dalam asap. Namun, palu penambalan langit dan perintah rahasia surgawi hanya bisa melindunginya dari kematian. Dalam tubuh Qin Chen, ada gelombang guntur dan kekuatan totem yang samar, tetapi mereka tidak dapat memperbaiki tubuh fisiknya, dan hanya dapat melawan erosi darah Raja Kegelapan. Yu Qianzu dan Ji Ruyu menangis dengan sedihnya, penampilan Qin Chen sangat menyedihkan, yang membuat mereka merasa tertekan. Qing Qiuzi, Ji Wuxu, Su Xiaoxiao, dan Xiao Yi dan Xiao Huo semuanya gugup dan kekhawatiran mereka tidak bisa dijelaskan. "Guru, tolong cepat selamatkan Qin Chen," kata jiwa Master Pedang Abadi tidak mati. Dia masih hidup dan memohon kepada leluhur pedang. "Ya, leluhur pedang senior, tolong selamatkan Qin Chen." Yu Qianzu dan yang lainnya dengan penuh semangat berkata, karena sekarang, hanya orang kuat seperti Jianzu yang mengetahui perubahan Qin Chen dan dapat menyelamatkan pihak lain. "Ini adalah invasi darah Raja Kegelapan," kata leluhur Jian menatap Qin Chen, tetapi juga sedikit terkejut. Dia adalah orang yang sangat kuat, secara alami melihat banyak hal. Anak ini gila. Untuk melawan Raja Kegelapan, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan lawan dan menelan kekuatan lawan. Sekarang kekuatan ini telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya, tetapi dia mungkin tidak tahu bahwa darah Raja Kegelapan tidak ada bersama surga. Seperti ras surgawi, berintegrasi ke dalam diri sendiri adalah mencari jalan buntu. Kata mayat patung batu itu juga berkata dengan murung. Pada krisis sebelumnya, Qin Chen mendesak pohon iblis dari 10.000 dunia dan menyerap darah tak berujung dari Raja Kegelapan untuk mengusir lawan. Sekarang, meski Raja Kegelapan telah disegel kembali, darahnya telah terintegrasi ke dalam tubuh Qin Chen, itu merusak tubuhnya dan segalanya. Jika bukan karena kekuatan garis keturunan dan kekuatan totem Qin Chen yang unik untuk melawan, ditambah dengan harta karun yang berat seperti palu yang memenuhi langit di tubuhnya, dia akan hancur berkeping-keping dan musnah saat ini. Ini terlalu sulit, darah Raja Kegelapan bahkan tidak bisa kuhapus, karena darahnya sudah menyatu dengan tubuhnya. Begitu saya campur tangan secara paksa, itu setara dengan melenyapkannya, kata leluhur pedang. Leluhur Jian dan mayat patung batu membuka mulut mereka, membuat Yu Qianzu dan yang lainnya semakin putus asa. Pada saat ini, Qin Chen sangat kesakitan, tubuhnya terbakar. Tubuhnya menjadi berlumpur karena tekanan sebelumnya, dan bahkan jiwanya terbakar. Penampilan ini terlalu menyedihkan. Jika bukan karena kombinasi dari berbagai kondisi, dia pasti sudah jatuh. Leluhur pedang senior, apakah tidak ada cara lain? Ji Wuxu berkata dengan penuh semangat, dia tidak percaya Qin Chen akan mati di sini, tapi ini saudara baiknya, bagaimana dia bisa mati di sini? Mereka baru saja bertemu. Yah, kamu berasal dari klan itu.
Leluhur Jian menatap Ji Wuxu, menghela nafas dan berkata, jika ada cara, saya ingin melakukannya juga, tapi itu terlalu sulit. Kata dia menghela nafas, bahwa jika itu adalah masa kejayaan, dia mungkin bisa menyelamatkan Qin Chen, tapi sekarang, dia hanya adalah jiwa yang tersisa, dan pertempuran sebelumnya telah menghabiskan semua energinya, dan tidak ada banyak kekuatan. Mungkin ada cara lain. Tiba-tiba, mayat patung batu itu berkata dengan samar, dan cahaya di matanya mekar. Semua orang menoleh. 6 jalur pedang reinkarnasi dari paviliun pedang surgawi memungkinkan dia untuk membentuk kembali tubuhnya, kata mayat patung batu itu. 6 jalur pedang reinkarnasi. Apa itu? Kata semua orang terkejut, bahkan Master Pedang Abadi mengerutkan kening, karena dia belum pernah mendengar nama ini. Jianzu terkejut, merenung sejenak, tapi kemudian menghela nafas. Karena jalur pedang 6 jalan reinkarnasi terlalu sulit, itu adalah ujian terkuat dari paviliun pedang surgawi, dan yang mulia biasa pasti akan mati. Bagaimana Qin Chen bisa lewat? Apa kamu punya cara yang lebih baik? Kata mayat patung batu itu, putra ini datang ke sini, sangat aneh, jangan lupakan Pak Tua Tianji, semuanya telah dihitung, putra ini memiliki perintah rahasia, menurut Anda, dia datang ke sini, apakah itu secara tak disengaja? Mengapa penampilannya menarik leluhur iblis? Mungkin semuanya sudah ditakdirkan. Saat ini Yukiansu dan yang lainnya tidak dapat memahami apa yang mereka berdua katakan, tetapi mereka tahu bahwa ini mungkin takdir hidup Qin Chen. Biarkan aku mencobanya, bisik Qin Chen meraung. Dia kesakitan, tubuhnya sepertinya terbakar, darah raja dari klan kegelapan terlalu menakutkan, menyatu dengan tubuhnya, dan membuatnya merasa seperti dia tidak bisa melawan. Baiklah, ini jalan yang kamu pilih, kamu hanya bisa pasrah pada takdir. Kata leluhur Jian, tiba-tiba, kekuatan tak terlihat datang dan membungkus Qin Chen. Pada saat yang sama, di dinding batu jurang di belakang leluhur Jian, sebuah lubang gelap muncul. Di dalam lubang, itu gelap gulita dengan nafas reinkarnasi. Membuat semua orang ketakutan. Ji Wuxu dan yang lainnya memiliki perasaan bahwa selama mereka masuk sendiri, mereka pasti akan berantakan. Aura pedang melonjak di dalam, dengan makna reinkarnasi. Setiap aura pedang dapat menghancurkannya. Memikirkan Qin Chen mengalami siksaan seperti itu, semua orang berubah warna, bisakah ini benar-benar menyelamatkan Qin Chen? 6 jalan pedang reinkarnasi adalah warisan teratas dari paviliun pedang Tongtianku. Saat Anda memasukinya, Anda akan diserang oleh Ki 6 jalan pedang reinkarnasi. Itu dapat membentuk kembali tubuhmu dan menahan invasi darah Raja Kegelapan. Namun, selama ratusan juta tahun sejak penciptaan paviliun pedang Tongtian, ada beberapa orang yang telah memahami aura pedang reinkarnasi, dan beberapa telah menguasai 6 aura pedang. Satu-satunya yang dapat memadatkan 6 tulang pedang adalah leluhur pendiri paviliun pedang Tongtian. Jika Anda tidak lulus ujian, satu-satunya akhir adalah kematian, Jianzu berkata lagi, lalu memperingatkan. Saya yakin, kata Qin Chen, yah, kamu memilih jalan ini. Leluhur Jian berkata, tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menyeret Qin Chen ke dalam gua reinkarnasi yang gelap. Sepotong langit dan bumi ini adalah tanah yang mati dan sepi, dengan hanya kekuatan reinkarnasi yang mengerikan yang melonjak, tanpa ada fluktuasi makhluk hidup. Begitu Qin Chen masuk, kekuatan reinkarnasi yang mengerikan melanda, dan kekuatan reinkarnasi ini berubah menjadi energi pedang dan bergabung ke dalam tubuh Qin Chen. 6 jalur pedang reinkarnasi tidak seperti energi pedang biasa, yang langsung memotong daging, tetapi langsung menembus ke dalam tubuh, membunuh orang. Qin Chen berlumuran darah. Pada saat ini, dia diserang oleh darah Raja Kegelapan, dan seluruh tubuhnya hampir membusuk. Namun, setelah memasuki siklus ini, kecepatan dia diserang oleh darah Raja Kegelapan telah banyak melambat. Itu terlihat dengan mata telanjang. Invasi dihentikan untuk sementara waktu. Qin Chen memuntahkan seteguk darah. Dia duduk bersila dalam kehampaan,
dan seluruh tubuhnya mulai bersinar. Ada darah mendidih dalam gemuruh, dan Jiang Hai meraung, memekakkan telinga. Gelombang aneh menyebar, mempengaruhi kehampaan di sekitarnya, menyebabkan mereka semua gemetar dengan deru tubuh Qin Chen. Semua orang melihat bahwa daging dan darah di tubuh Qin Chen langsung meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh itu langsung dimusnahkan, dihancurkan di bawah niat pedang, memperlihatkan tulang yang tak terhitung jumlahnya.